Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nosiman Simorangkir. Saya adalah mahasiswa dari semester 7 di Universitas Satya Negara Indonesia. Ya, saya di sini sangat senang karena bisa berbagi topik tentang hal yang sangat relevan dan penting bagi kehidupan kita, yaitu self development atau pengembangan diri. Nah, tujuan dari seminar ini sebenarnya eh, kita akan membahas seberapa penting sih pengembangan diri itu. Terus juga mengapa sangat penting di dalam kehidupan kita, dan langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan perkembangan diri kita. Jadi saya bisa sedikit menjelaskan tentang apa itu sih arti dari self development itu. Jadi self development ini bisa didefinisikan merupakan proses berkelanjutan dalam meningkatkan diri kita, baik secara pribadi maupun profesional. Proses ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga karakter, kepercayaan diri, etika kerja. Seperti contoh yang bisa saya sampaikan itu, jika ada seorang mahasiswa, pengembangan diri bisa berarti belajar untuk mengelola waktu dengan lebih baik atau meningkatkan keterampilan komunikasi kita sebagai mahasiswa. Jika ada seorang profesional, itu bisa berarti mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi baru atau memperbaiki keterampilan kepemimpinan kita. Nah, jadi kan banyak juga kayak mahasiswa-mahasiswa yang suka telat, terlambat kayak gitu kan. Nah, itu bisa kita perbaiki bahwa nanti ke depannya di 2026 ini kita tidak telat-telat lagi masuk ke kelas, karena contohnya kayak masuk kelas di jam jam 10 di jadwal, cuma kita datang jam 11, bisa nanti datang pas mau selesai. Nah, jadi kita kayak numpang absen kayak gitu, itu kan etikanya nggak baik ya buat kita ke dosen. Terus juga nanti di pekerjaan, kalau kita terus menerus seperti itu, kita hmm, bisa gimana ya, di pekerjaan itu tidak akan terpakai. Karena gimana ya, dalam pekerjaan itu kita harus tepat waktu. Terus juga kita harus bisa bekerja di bawah tekanan kayak gitu kan. Apalagi nanti kalau kita nggak tepat waktu, nanti bos kita mau bilang, ini nggak jelas nih, mending dipecat aja atau kayak gimana, kan itu merugikan diri kita juga sendiri ya. Jadi dari self development ini, peningkatan kita itu bisa dimulai dari hal yang terkecil dulu. Contohnya seperti waktu yang kayak gitu. Terus yang kedua, kita bisa, mengapa sih kita penting untuk meningkatkan diri kita? Mengapa self development itu penting? Di dalam dunia yang terus berubah ini, kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan belajar itu adalah kunci untuk bertahan. Karena menurut saya, orang yang berkomitmen pada pengembangan diri memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan promosi dan sukses dalam karir mereka. Kalau kita nih udah bisa jadi pribadi yang baik, pasti kita bisa menggapai apa yang kita tuju kayak gitu, dengan komitmen kita, dengan pegangan hidup kita kayak gitu. Terus yang kedua itu ada testimoni. Terus banyak tokoh terkenal, seperti kita ambil contohnya kayak Albert Einstein aja ya. Dia mengaitkan kesuksesan dengan berkomitmen dalam pengembangan diri. Mereka menyadari bahwa belajar dan berkembang itu adalah bagian perjalanan dari hidup mereka. Jadi kayak Albert Einstein itu kan dia keluar, kalau nggak salah itu SMP dikeluarkan gitu, kayak tapi dia dengan komitmen dia itu, dia bisa membangun diri dia itu lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi orang yang paling sukses. Terus yang ketiga itu ada relevansi. Di dalam hidup kita sehari-hari, self development dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Seperti contohnya dari kebiasaan dan pola pikir yang positif, hingga keterampilan yang dapat membantu kita di tempat pekerjaan. Kita semua bisa merasakan dampaknya. Jadi kalau kita udah komitmen ya, kita udah komitmen dalam satu hal itu, nah pasti kita
bisa step by step gitu untuk mencapai apa yang kita tuju. Mulai dari hal terkecil dulu, kita komitmen, nanti makin lama kita akan terbiasa dengan hal-hal itu. Terus juga kita bakal sampai di titik dimana yang kita pengen, kayak gitu sih. Terus juga ini saya akan membahas beberapa kayak langkah-langkah gitu ya. Pasti teman-teman juga gimana sih caranya, ini. Saya akan jelasin perlahan-lahan karena saya juga masih belajar. Jadi untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kita harus menetapkan tujuan. Mau kemana nih tujuan kita? Entah mau jadi dokter, atau mau jadi pengusaha, atau mau jadi dosen, manajer, CEO, dan lain-lainnya. Itu penting kita untuk memiliki tujuan yang jelas. Kita harus bisa menggunakan mode SMART. Misalnya, jika kita ingin mengaitkan keterampilan public speaking kita, tetapkan tujuan untuk berbicara di depan kelompok setiap bulan. Kayak di presentasi ini kan kita harus banyak berbicara gitu. Kita harus terbiasa berbicara di depan semua orang supaya nanti di pekerjaan kita itu nggak kaget lagi, karena sesuatu hal yang terbiasa itu akan jauh lebih mudah daripada hal yang baru kita lakukan, kayak gitu sih. Terus yang kedua itu ada meningkatkan keterampilan kita. Kita harus mempelajari keterampilan baru melalui kursus pelatihan. Kayak contoh di MySkill, ada contoh lainnya, atau dari YouTube pun bisa, kayak gitu kan. Terus kita pelajari keterampilan baru melalui pelatihan juga. Banyak sumber daya online seperti Coursera atau Akademi yang menawarkan kursus gratis. Ada yang gratis, yang berbayar guys. Tapi kalau yang berbayar pun nggak semahal itu kok. Kalau yang saya pakai ya, yang MySkill lah, itu nggak begitu mahal menurut saya gitu. Terus selanjutnya ada membangun kebiasaan positif kita. Nah, kebiasaan adalah fondasi kita dan pengembangan diri yang sukses. Apakah itu membaca, seperti contohnya kita suka baca, pasti kan itu menambah wawasan kita kan. Terus juga ada setiap hari itu kayak kita berolahraga. Nah, itu jadi badan kita tuh makin bugar kayak gitu guys. Jadi kayak ada perubahan lah dari yang lalu-lalu kayak gitu. Kita harus lakukan ini secara konsisten supaya kita bisa mencapai apa yang kita mau gitu. Terus dimulai dari hal-hal kecil seperti jogging atau nyapu halaman kayak gitu, yang membutuhkan tenaga untuk kayak pagi-pagi biar nggak berat-berat banget gitu badannya. Terus makin lama makin bertahap kayak gitu, makin ke atas. Terus yang terakhir itu ada memonitoring kemajuan kita. Kita harus meluangkan waktu kita. Terus apa yang kita udah capek nih, maksudnya yang udah kita gapai sekarang. Terus apakah ada hal yang harus dievaluasi dari diri kita? Terus apakah ya ada hal yang harus diperbaiki dari diri kita? Nah, itu menjadi evaluasi buat diri kita. Itu juga sangat penting untuk mengembangkan diri kita. Contohnya kayak kita udah, misal ya contoh, kita udah beli rumah. Di dalam rumah itu tuh masih kosong. Itu kan harus ada diisi, kayak pakai lemari atau pakai kulkas, pakai mesin cuci segala macam. Nah, rumah yang kosong itu harus kita isi. Nah, itu untuk itu bisa dijabarkan dalam peningkatan diri kita masing-masing, kayak gitu sih. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa saya simpulkan ya, dalam rangka untuk mencapai potensi tertinggi kita harus menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri kita dengan menetapkan tujuan yang jelas, dan juga kita bisa meningkatkan keterampilan dan membangun kebiasaan positif. Kita bisa menjadi versi terbaik dalam diri kita. Terus juga kita bisa menggapai apa yang ingin kita tuju, kayak gitu guys. Jadi semuanya itu nggak ada yang cepat ya, semua itu step by step. Semuanya itu nggak secara singkat kita dapatkan, karena di era yang sekarang ini untuk mencari kesuksesan itu lumayan berat guys. Kita butuh komitmen yang tinggi, kita butuh kita butuh
keterampilan, kita butuh skill yang harus kita punya untuk bisa mencapai tujuan kita, untuk bebas dari kayak masalah finansial, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Refleksi untuk diri saya itu, setelah saya menyampaikan materi ini, saya ingin merenungkan proses penyampaian. Saya berusaha untuk berbicara dengan semangat dan juga menjalin interaksi dengan para peserta. Namun, saya menyadari betapa pentingnya engagement dari peserta di masa depan. Saya akan terus berusaha memperbaiki cara penyampaian saya dan juga cara pembawaan saya dalam materi ini, dan juga bisa menjadikan setiap sesi itu lebih interaktif lagi. Dan juga saya mohon maaf jika saya masih belum bisa menyampaikan materi ini dengan baik, karena saya masih dibilang kurang untuk kurang mendalami untuk membawakan materi ini secara baik dan benar. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.